Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi Wiryawan dengan NIM 230866298. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika dan Moral tentang Pendidikan Profesional untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengempu Dr. Darni, MPD. Baik, di sini saya akan mempresentasikan etika dan moral tentang pendidikan profesional. Latar belakangnya yaitu agar kita dapat bertindak dalam pemahaman dan dengan moral yang sudah ada sebelumnya, kita harus mengetahui hipotesi moral itu sendiri. Berarti di moral itu sendiri terdapat etika secara teratur dikenali dengan kualitas etika atau moralitas. Nah, bagaimanapun meskipun keduanya terkait dengan aktivitas manusia yang hebat dan mengerikan, moral dan etika memiliki implikasi yang berbeda. Kualitas yang mendalam lebih condong untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik dan buruk dari setiap aktivitas manusia itu sendiri. Sedangkan etika menyiratkan pemikiran yang baik dan buruk jadi sedikit banyak kapasitas moral dan sebagai hipotensi aktivitas fisik hebat dan mengerikan. Pelajaran ini adalah tindak moral yang menginstruksikan bagaimana orang harus melanjutkan pelajaran. Moral menekankan tekad bersama atau bisa disebut hubungan korespondensi yang hebat, menumbuhkan kepekaan antara individu manusia, menyebarkan cinta dan kerjasama yang baik yang dimulai dalam keluarga dan kemudian terus meluas ke seluruh masyarakat. Dari pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa etika dan dapat merupakan ilmu yang mempelajari tradisi seorang yang menguasai nilai-nilai baik dan buruknya perilaku terhadap diri sendiri dan masyarakat. Etika dan moral tadi bisa dikaitkan dengan suatu aktivitas perilaku oleh manusia itu sendiri kepada dirinya sendiri maupun ke masyarakat untuk mendapatkan nilai yang baik di pandangan masyarakat. Sekarang pengertian etika dan profesional. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos atau tunggal yang artinya tempat tinggal, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, sikap, cara berpikir. Bentuk jamaknya yaitu ta ethan yang berarti adat istiadat, karena etika sama pengertiannya dengan kata moral. Moral berasal dari kata lain yaitu mos bentuk tunggal atau mores bentuk jamak yang berarti adat istiadat, kebiasaannya, kelakuan, watak, tiabat, akhlak, cara hidup menurut Nata 2012. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut bahwa etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral akhlak, sehingga dari beberapa penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa etika adalah sebuah aturan mengenai sikap manusia yang mengajarkan tentang apa yang baik dan yang buruk serta yang hak. Secara etimologi profesional dari kata profesion yang berarti kerajaan, profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli, profesional artinya sifat profesional dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Istilah profesional ditemukan sebagai berikut. Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian, keterampilan, dan kejujuran dan sebagainya. Konsep dasar etika profesional. Profesional yaitu pekerjaan yang memerlukan keahlian, memerlukan strategi dan loyalitas yang kuat. Kriteria profesional adalah memiliki kode etik sebagai suatu acuan bagi anggota dengan memberikan hukuman bagi pelanggar kode etik itu.
Hakikatnya, profesi adalah sebuah pemberitahuan yang menjelaskan bahwa individu itu berdedikasi pada suatu pekerjaan. Istilah profesional merupakan simbol dari pekerjaan itu sendiri. Istilah profesional menunjuk pada individu yang ingin mendapatkan pekerjaan dengan melaksanakan aktivitas yang memerlukan jangka pendidikan dan keterampilan tertentu. Profesi berarti kegiatan yang memerlukan bimbingan serta dapat menguasai pengetahuan secara spesifik. Secara umum, suatu profesi mempunyai perkumpulan pedoman dan proses sertifikasi serta akta pada kelompok profesi tertentu. Profesi memiliki persyaratan khusus, yaitu jabatan dengan pelibatan aktivitas ilmiah, jabatan dengan menekuni sebuah pengetahuan tertentu, jabatan membentukkan perencanaan maksimal dengan jangka waktu tertentu, jabatan membutuhkan latihan secara terus-menerus, jabatan yang lebih mempedulikan kepentingan umum, pendidikan, kepentingan pribadi, jabatan yang terorganisasi secara profesional, secara kuat dan mempunyai jalan yang erat, jembatan yang menetapkan standar tersendiri sehingga hasilnya mempunyai kualitas. Profesi berarti sebuah pekerjaan tertentu yang mempunyai syarat bahwa profesi itu memiliki ilmu dan keahlian khusus yang diperoleh dengan mengikuti pendidikan akademis yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Profesi merupakan pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu. Maksudnya, suatu pekerjaan yang dikatakan sebagai profesi dilakukan oleh individu yang telah melakukan agenda khusus dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Untuk Jurman 2022. Pancasila sebagai objektifus dan Pancasila sebagai subjektifus dalam sistem filsafat. Pancasila sebagai objektifus. Dalam konteks pendidikan, Pancasila sebagai objektifus berarti menjadikan Pancasila sebagai objek kajian dan sumber nilai dalam proses belajar mengajar. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman mendalam tentang hakikat, makna, dan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai perspektif dan disiplin. Penerapan objektifus dalam pendidikan. Yang pertama, membahas nilai-nilai Pancasila yang berarti nilai-nilai Pancasila dibahas dengan secara detail untuk menjadikan sebuah media pendidikan. Menganalisis khusus, yaitu menganalisis seperti bagaimana kita menganalisis kasus yang terjadi pada dunia saat ini dengan mengaitkan nilai-nilai Pancasila. Melakukan proyek, yaitu melakukan suatu kegiatan yang mengarah kepada nilai-nilai Pancasila, menyelenggarakan diskusi, yaitu bagaimana mengatasi suatu masalah yang untuk berkaitan dengan Pancasila yang bisa diselesaikan bersama-sama. Menekankan kebiasaan baik. Nah, yang ini menekankan kebiasaan baik yaitu dalam penerapan objektifus dalam pendidikan Pancasila, menekankan kebiasaan baik yaitu sangatlah penting bagi peserta didik ataupun profesionalisme kepada semua kalangan. Pancasila sebagai objektifus dalam sistem filsafat. Dalam konteks filsafat, Pancasila sebagai subjektifus memiliki arti bahwa nilai-nilai Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengekspresis sebagai aliran filsafat yang ada dengan kaitannya. Dengan kata lain, Pancasila dijadikan sebagai tolak ukuran menilai kesesuaian berbagai pemikiran filsafat dengan budaya dan lain-lain luhur bangsa. Tujuan utama dari pendekatan subjektifus mempertegas identitas bangsa Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa, menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Guru berperan penting dalam membantu karakter anak. Guru memberi anak-anak pendidikan moral dasar namun esensial. Jadi guru harus fokus pada penyediaan jalur rat dan bimbingan kepada siswa untuk membuat mereka berpikir baik dan menekankan sikap yang baik dalam diri mereka.
Benninga 2003. Oleh karena itu, guru harus menekankan etika profesional dasar dan nilai-nilai dalam diri mereka sebelum memasuki profesi guru. Beberapa kode etik profesional yang signifikan bagi guru yang akan membantu para guru untuk mendidik siswa secara efisien dan efektif. Para guru harus selalu menyadari peran dan tanggung jawab. Peran guru harus memiliki visi pasti. Nah, secara aktivitas, para guru harus selalu menyadari peran dan tanggung jawabnya. Secara aktivitas memberikan layanan kepada institusi dan siswa dengan kebahagiaan dan kemampuan. Mereka harus memberikan kesempatan maksimal kepada siswa untuk unggul dalam berbagai aspek pembangunan profesionalisme aktif diperlukan dalam profesi guru. Mereka tidak bisa tetap tidak aktif ataupun pasif dalam proses pendidikan. Itulah tugas mendasar mereka yang mereka pekerjakan dengan harapan untuk melayani sekolah dan siswa. Peran guru harus memiliki visi yang pasti. Mereka harus menyusun strategi perencanaan dan mengimplementasikan secara efektif profesionalisme yang harus tetap ditunjukkan oleh guru untuk memenuhi tuntutan peristiwa siswa. Mereka juga harus menyesuaikan diri dengan lingkungan profesional sekolah. Mereka harus memberikan contoh profesionalisme di sekolah. Mereka harus bekerja dengan manajemen institusi dan ramah dengan kolega, sekolah, kerja dan suatu sistem. Dan guru harus memiliki bahwa setiap anggota sistem sama pentingnya memiliki peran mereka sendiri untuk dimainkan. Oleh karena itu, ia harus fokus untuk bekerja sama dan menghormati suatu anggota sekolah. Ini secara otomatis akan mengubah lingkungan kerja sekolah. Jadi guru profesional, menjadi guru profesional dia harus menunjukkan rasa hormat terhadap nilai-nilai spiritual dan budaya, keagamaan, keadilan sosial, kebebasan dan demokrasi dan lingkungan. Guru harus menjunjung tinggi martabat manusia dan mempromosikan kesetaraan dan perkembangan emosional dan kognitif. Ya. Guru harus menunjukkan kasih sayang, perhatian dan kasih sayang dengan siswa. Hanya dengan begitu mereka dapat menciptakan hubungan hikmat yang baik dengan siswa. Oleh karena itu, guru harus berkomunikasi dengan perhatian dan kasih sayang sehingga mereka dapat berbagi kesulitan dan masalah mereka dan dapat memberikan solusi perbaikan untuk masalah tersebut. Guru harus bertindak bijak dan diberkahi dengan penilaian profesional dan empati dalam praktik. Nah, penting bagi guru untuk jujur, dapat diandalkan dan berdedikasi terhadap sekolah dan siswa. Tindakan semacam itu diwujudkan dalam integrasi. Oleh karena itu, guru harus menekankan pada penerapan integrasi melalui komitmen, tanggung jawab, dan tindakan profesional. Mereka ini akan meningkatkan pengembangan institusi dan siswa secara keseluruhan. Nah, kesimpulan dari semua materi tadi yaitu menurut Brands ada dua pengertian etika, yaitu sebagai praktik dan etika sebagai refleksi. Sebagai praktisi, etika berarti nilai-nilai dan norma-norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktisi, nama artinya dengan moral harus moralitas, yaitu sesuai yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan. Dan sebagai etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral. Jadi kesimpulannya tadi ada beberapa etika yang dipelajari menurut Brenner. Jadi etika sebagai refleksi adalah pemikiran yang moral, adalah dalam diri sendiri bagaimana kita sebagai manusia menjadikan diri kita sebagai tenaga ahli yang profesional, manajemen waktu, dan memiliki etika dan attitude yang baik. Sekian presentasi makalah saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya Widi Wiryawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.